tak terhingga, tak terbatas, tak bertepi, tak berkesudahan, tak terhitung jumlahnya. Tak sanggup juga kita untuk menghitungnya. Dengan anugerah kenikmatan yang Allah persembahkan kepada kita, alhamdulillah, pada malam hari ini tentu saja bukan kebetulan kita hadir di tempat ini. Ini semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita pada malam hari ini, tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan harapan kita, pertemuan kita, perjumpaan kita pada malam hari ini, perjumpaan yang tentu saja mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang baik membawa kebaikan, kemaslahatan, dan mudah-mudahan saja pertemuan kita pada malam hari ini menjadi sababiyah, menjadi kausalitas perjumpaan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat salam sejahtera semoga selalu senantiasa terlimpah curah kasih junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang nabi, seorang rasul yang kita teladani akhlakul karimahnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan mudah-mudahan harapan kita kelak pada hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, di yaumil mahsyar nanti, kita akan mendapatkan satu naungan, satu pertolongan yang dinamakan dengan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mohon izin para kiai, mohon izin para ustaz, para guru, saya hadir atau berdiri di tempat ini menyampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sekelumit menjadi tausiah, menjadi mau'izah hasanah, dan bisa membuat satu katakan menjadi pencerahan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terada di background belakang saya ini terpampang kegiatan ini adalah pembinaan iman dan takwa masyarakat mandiri kecamatan atau tingkat kecamatan. Itu adalah di kecamatan Setu tentunya ya. Saya kira kegiatan ini adalah kegiatan yang sejalan dengan moto atau semboyan CMR-nya Tangerang Selatan. Apa pun CMR? Cerdas, modern, dan religius. Saya kira sangat relevan, sangat sejalan, dan ini merupakan sebuah bentuk pengejauhan lahan sebagai bentuk perwujudan atau realisasi dari moto CMR tadi ya, yaitu dengan dengan kita bertemu bersilaturahmi pada setiap bulan. Jadi tentu saja karena di sini juga di setiap pertemuan ada tausiah, ada penyampaian ceramah agama, ini tentu saja akan meningkatkan kecerdasan kita, pemahaman kita terhadap agama, dan tentunya lebih dalam lagi, lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, yaitu membina keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita menyadari sepenuh hati, sadar-sadarnya, insaf-insafnya bahwasanya keimanan kita ini keimanan manusia biasa, ketakwaan kita ini ketakwaan manusia biasa. Terjadi pasang surut, ya zuzu wayang, kadang bertambah, kadang berkurang. Bahkan mungkin sekali waktu keimanan kita nyaris hilang, seperti kendi lilin di kelam sunyi, tertiup angin lalu mati seolah begitu ya. Seperti itu keadaan kita. Tetapi justru dengan kita bersilaturahmi, insya Allah Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan ada satu hadis, man ahabba ayyumsa wa fi rizqihi ayyumsa wa ayyumsa fi asarnya au fi umrihi falyasil rahimah. Siapa orang yang menginginkan, yang menghendaki, yang mencintai diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, serta diberikan umur yang panjang, falyasil rahimah. Jangan putus silaturahmi. Justru dengan kita mengadakan pertemuan setiap bulan, ini adalah bentuk silaturahmi. Bapak Ibu hadirin, mungkin saya ingin menyampaikan kembali di Bapak Ibu hadirin, para jamaah sudah pernah mendengar pada zaman Nabi Daud alaihissalam ada salah seorang sahabat dekat, sahabat karibnya Nabi Daud. Begitu cintai terhadap Nabi Daud, begitu dekat terhadap Nabi Daud. Suatu ketika malaikat Jibril menyampaikan datang kepada Nabi Daud, wahai Daud, salah sahabat yang kau cintai itu
itu saya ingin menyampaikan bahwasanya usianya tinggal 50 hari lagi. Ya. Siapa tahu di dalam ini ada 50 hari lagi dengan gara-gara dan sababnya silaturahmi pada malam hari ini. Atau tambah lagi nih, menjadi 50 tahun. Ini kisah Nabi Daud ini juga menjadi sebuah katakanlah memberikan spirit semangat buat kita. Jangan putus silaturahmi, apalagi sampai kita sengaja atau menyengaja untuk memutuskan, ya. Harus yang ingin kita hangatkan, yang putus kita sambung, ya. Baru saja kita kemarin halal bihalal. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pesan moral, pesan religi, pesan agama, Islam itu halal bihalal ini seremonial, itu adalah sebuah tradisi. Tetapi pesan agamanya adalah layak hilu li muslimin ayah jura pauko salah salayani. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim bertikai, berkonflik, bermasalah sampai lebih 3 hari. Kayak jangan dulu kalau ada masalah nanti saja lebaran, apa namanya, minta maafnya setelah lebaran. Nah, siapa yang menjamin kalau kita akan berjumpa umur sampai lebaran? Nah, ini ya, kembali saya sampaikan bahwa kata malaikat Jibril, sampaikan wahai Daud, temanmu, sahabatmu usianya tinggal 60 hari lagi dari sekarang. Dengan rasa galau, dengan rasa sedih, betapa tidak sahabat itu sahabat yang dia cintai, dia sampaikan, wahai sahabatku, saya mendapatkan informasi dari malaikat Jibril bahwa usiamu tinggal 50 hari lagi, terhitung sejak sekarang. Tentu saja sahabat itu merasa sedih mendengarkan berita ini. Sahabat itu sangat percaya karena yang menyampaikan adalah Rasul, yang menyampaikan adalah Nabi. Dia tidak berlarut dalam kesedihan. Justru waktu 50 hari lagi dia meningkatkan ibadah dia kepada Allah, bertakarup ila Allah, berdekatkan diri kepada Allah, dan juga bersilaturahmi. Pokoknya melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan amal soleh. Dia bersilaturahmi dari keluarga yang terdekat, ayah, ibu, paman, pakde, pare, bude yang paling dekat, tetangga dekat, tetangga jauh, sampai pada batas katakanlah kalau 50 hari itu kira-kira 2 bulan, 20 hari, yang kurang 3 bulan, 3 bulan kurang 10 hari kira-kira gitu. Sampai pada hari yang ditentukan, katakanlah 50 hari. Bahkan mungkin pada hari yang ke-50 itu sudah disampaikan tentang prosesi kematiannya. Artinya bahwa saya akan wafat pada hari itu, dan seluruh sanak famili ada yang telah datang. Mungkin persiapan kematian itu. Pada hari itu dikisahkan bahwa sahabat Nabi Daud itu dia menyiapkan makanan untuk Nabi Daud alaihissalam. Itu Nabi yang amat dia cintai. Dia menyiapkan makanan yang rencananya akan anggapnya sebagai makanan pelepasan atau perpisahan dengan Nabi Daud, ya, dengan Rasulnya, dengan kekasihnya. Lalu pada saat itu setelah itu sahabat Nabi Daud mendapati, melihat, menyaksikan atau berjumpa dengan seseorang yang dalam kondisi sangat amat lapar, sehingga dia terjadi kebingungan, kegalauan, keraguan. Apakah makanan yang sudah saya siapkan ini untuk Nabi Daud ataukah untuk saya berikan kepada orang yang fakir miskin yang dalam kondisi di hadapan matanya, dalam kondisi yang sangat lapar, dalam kegundah pula, dalam kebingungannya, dalam kegalauannya, dalam keraguannya begitu. Akhirnya dia menetapkan, memutuskan makanan ini akan saya berikan kepada orang yang sangat lapar. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, saya tentu saja wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu tentang umur seseorang dan sebagainya. Paling tidak berita ini atau kisah ini memberikan sebuah motivasi buat kita untuk apa? Pertama, bersilaturahmi. Lalu yang kedua, sahabat itu adalah mensodakokan, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kemudian dalam kisahnya disebutkan usia sahabat Nabi Daud itu yang tadinya tinggal 50 hari lagi, kemudian Allah tambahkan usia menjadi 50 tahun lagi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini yang menyambung tali silaturahmi, Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentu saja beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir
keimanan dan ketakwaan, saya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian agar kita meningkatkan level kita ini menjadi yang abdan syakura, menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya, hamba Allah yang bersyukur. Nah, barangkali bisa kita, dalam Al-Quran itu disebutkan dzurriyyatan man hamalna ma'ahu, ya, ini keluarga Nabi Nuh ini termasuk yang dikatakan oleh innallaha kana abdan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh dan para dzurriyyahnya dan keluarganya, anak keturunannya adalah dikatakan sebagai abdan syakura, hamba Allah yang bersyukur. Nabi Nuh itu dikisahkan hal apa saja sekurang-kurangnya ketika mau minum dia mengucapkan bismillah, kemudian setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah, selama apa yang dia nikmati itu adalah selalu disyukuri. Oleh karena itu Nabi Nuh dan termasuk tentu saja para nabi-nabi yang lain, yang tentu saja ini juga termasuk golongan-golongan hamba Allah yang abad dan syukur. Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul, tapi kita bisa meneladani, mencontoh perilaku-perilaku nabi dan rasul menjadi abad dan syukur. Ya. Pada saat ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan sampai ke bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, di sini barangkali nanti kita ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi ini menjadi sebuah inspirasi buat kita, motivasi kita untuk bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan menaikkan level kita menjadi abd dan syakur. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu kisah menyebutkan setiap tahun dia berkorban, yaitu dengan seekor kambing, kemudian 300 ekor domba dan juga 100 ekor unta. Subhanallah, kalau diuangkan berapa banyak, bisa ada banyak. Akhirnya rasanya kita tidak mungkin, kita rasanya korban setiap tahun aja bikin-bikin kemarin udah korban, masuk korban lagi. Padahal nikmat Allah, nikmat yang selalu tidak pernah berhenti. Apakah kita termasuk golongan yang qalilan ma tashkurun, orang yang sedikit bersyukur padahal nikmat Allah? Apakah Allah sudah memperhitungkan kita meminta atau tidak, kita berdoa atau tidak? Allah senantiasa terus memberikan kenikmatan kepada kita. Boleh jadi kadang-kadang kita sudah bercemburu, ya Allah, kenapa sih orang itu padahal dia orang yang jahat dalam hidupnya, orang yang tidak pernah beribadah, kenapa Allah selalu berikan? Karena sifat rahmat rahim Allah tak terbatas, termasuk pada kita. Kita selalu berkeluh kesah. Hendaknya kita selalu bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dan kita harus bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai suatu saat para sahabat atau orang-orang saat itu melihat kecemburu, katakan dan cemburu melihat Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak sayang dengan engkau berkorban begitu banyak? Ibrahim mengatakan, kambing-kambing ini, domba-domba ini, onta-onta ini milik kamu. Jangankan kambing, jangankan domba, jangankan unta. Andaikan aku punya anak, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah 80 tahun dan belum dikaruniai anak. Dia terucap, andaikan anak saya punya seorang anak, kemudian Allah memintanya, akan saya berikan kalau Allah yang minta. Maka ini ada pelajaran buat kita, jangan asal ngomong ya, jangan asal bicara ya. Ini kalau misalkan itu menjadi nazar, menjadi kaul, menjadi ucapan, dan setiap ucapan itu janji, jangan asal ucap saja. Tapi tentu saja sekarang itu, kalau dulu adalah yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah Ismail, Nabi Ismail, yang itu hanya sebenarnya sebagai ujian, pada akhirnya tidak terjadi dalam penyembelihan seorang Ismail. Tapi Ismail buat kita saat ini tentu saja bukanlah anak ya. Tapi Ismail bagi kita saat ini adalah harta kita, mungkin Ismail adalah jabatan kita, Ismail adalah popularitas kita, Ismail adalah hal-hal yang lain yang kita miliki, yang tentu saja ini adalah semuanya milik Allah. Nah, di dalam Al-Quran sebelah hadirin muslim dan mati Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tayna kal kautsar. Ya. Sesungguhnya kata Allah, kami telah a'tayna
bukan kami bahasa Indonesia. Kalau kami bahasa Indonesia berarti Allah lebih dari satu. Mu'adzam nafsa, mengagungkan diri. Ya. Kami telah berikan, kami telah persembahkan kepada wahai Muhammad, tentu saja kepada kita semua. Kalau kausar, kami ada kepada engkau wahai Muhammad, kausar itu bentuk kata yang dikasih banyak. Aku telah berikan, kami telah berikan kepada wahai Muhammad nikmat yang sangat amat banyak. Ya, saudara hadirin, ini menarik sekali. Kata-kata kausar ini juga selain dari artinya adalah kasih sangat banyak, tapi kalau kausar ini juga ada satu keterangan hadis adalah sebuah nama telaga, nama sebuah sungai yang Allah persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi berada sudah di Madinah, para sahabat melihat Nabi ketika itu wajahnya didongakkan ke atas, lalu kemudian tersenyum, dan kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apakah enggak terangan yang membuat Tuhan tersenyum? Barusan malaikat Jibril ngasih tahu, nanti aku berikan hadiah, yaitu sungai yang mengalir, sungai yang sangat jernih atau telaga yang namanya Al-Kausar, yang ini untuk aku dan juga untuk umatku. Ya. Jadi kata-kata Al-Kausar pada nama di surat Al-Kausar, Al-Kausar, ini artinya nikmat yang banyak, dan Al-Kausar juga diartikan di sini adalah sebuah telaga Kausar yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW. Nah, kembali kepada ayat tadi, sesungguhnya kata Allah, kami telah anugerahkan, telah kami berikan kepada wahai Muhammad nikmat yang banyak, nikmat yang tak terhitung. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, tidak terhitung. Dari mulai kita bangun tidur, kita beraktivitas selama 12 jam sampai kita berangkat tidur malam, bahkan tidurnya saja bagian dari kenikmatan. Tak sanggup kita menghitungnya. Ada Bapak Ibu yang sanggup menghitung nikmat Allah? Tidak ada yang sanggup. Ya, makanya kata Allah, fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi karena nikmat Allah telah begitu banyak Allah berikan kepadamu, kepada kita sebagai manusia, sebagai hambanya, maka sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk sholat. Jadi sholat itu adalah manifestasi sebagai perwujudan, sebagai realisasi, sebagai pembuktian dari rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat di sini artinya sholat yang diartikan sholat wajib, sholat fardu, dan dalam ayat ini juga diterjemahkan sholat dalam konteks sholat Idul Adha. Karena di sini sholat wanhar dan berkurbanlah. Ya, makanya disebut hari Idul Adha karena hari menyembelihkan. Ya, makanya bapak-bapak sekalian mudah-mudahan ya ini sodako juga, sodako yang ditentukan pada menjadi kurban kalau di bulan haji. Makanya diniatkan bapak-bapak, ibu-ibu ada sekalian pada malam hari ini, pada kali buat Pak Lurah mungkin sudah pasti baru 1 ekor kambing kan, mungkin berdampak setap-setapnya di 1 ekor sapi, nggak apa ya. Jangan berpikir kemarin saya sudah korban. Memang pada tahun ini kita tidak diberi nikmat oleh Allah. Nah, nikmatnya kan terus menerus. Jadi korban itu tidak ada batasannya. Ya. Jadi terus lanjutkan. Jadi korban ini atau dalam keseharian kita berbuat, kita lakukan dengan dalam wujud sodako ya. Sodako itu luar biasa. Sodako ini akan nanti di hari kiamat seseorang itu bernaung di bawah sodako, dan ketika dia belum ditentukan apakah dia akan mendapatkan surga atau neraka. Dan kemudian saudara hadirin yang dirahmati Allah, bahkan sodako itu disebutkan di hadis dawu marrohum bis sodako, obatilah penyakit-penyakit dirimu itu dengan sodako. Banyak testimoni-testimoni ya, persaksian-persaksian bahwa ada seseorang yang sudah divonis oleh dokter penyakitnya mungkin sudah stadium 4, mungkin lebih lagi tinggi itu, dari berbagai penyakit yang dia derita. Kemudian dia sudah pasrahkan dirinya, kemudian apa yang dia miliki, hartanya, kekayaannya, dia persembahkan, dia sodakokan untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Banyak testimoni dari itu. Ternyata ketika esok harinya mau dioperasi, yang sudah pasang ring hingga sudah tidak ada, yang penyakit jantungnya sembuh, penyakit apa saja yang kemudian
bukan hanya sekedar apa namanya rutinitas ritual seperti biasa, tetapi kebajikan ya. Jangan malu bersedekah yang sedikit, jangan malu memberi yang sedikit, karena bersedekah yang sedikit, memberi yang sedikit masih jauh lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Jangan omong luang. Ngajak biasanya kita kayak kayak apa namanya di muncul tuh saya sudah lihat kalau pagi atau siang seputar naik angkot bangun, ayo sholat sama kita juga begitu, sholat ngaji sementara cuma dulu doang ya. Padahal lisanul hal afdal min lisanil maqal, dengan contoh dan keteladanan kita akan lebih baik, termasuk kita berikan kepada anak-anak kita di rumah. Karena sekolah pertama bagi anak-anak adalah rumah dan gurunya adalah orang tuanya. Kalau misalkan anak-anak kita tidak berhasil di pendidikan formalnya, boleh jadi karena kegagalan pendidikan di rumah. Oleh karena itu mari kita benahi juga itu. Pendidikan iman dan akhlak juga kita benahi rumah kita. Ya. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebelumnya mudah-mudahan bisa bisa jadikan bahan renungan. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan keimanan kita kawan kita, yaitu nanti pada bulan hadirin ya, bulan Dzulhijjah nanti kita akan berkurban ya. Bukan dengan korban perasaan doang ya, korban sapi atau korban memotong menyembelih hewan kurban ya. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya, khususnya pada masyarakat Bakti Jaya, khususnya Kecamatan Setu, kemudian juga lebih umum lagi dari Indonesia ya. Walau anna aqalullah wa taqula fatahna alaihim barakatin minas sama. Jika sebuah penduduk negeri, jika sebuah kampung, sebuah kelurahan, sebuah kecamatan penduduk yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Kita ingin menjadikan negara kita adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja barangkali para hadirin sekalian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi